وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan tadi dapat kita lihat di dalam Mushaful Quran, surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 27. Kita beri judul korban amalan orang-orang muttaqin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan yang lalu kita sudah menunaikan ibadah puasa. Antara tujuan daripada berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memelihara diri kita dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya, yang kita kenal dengan takwa. Sementara pelakunya itu disebut dengan muttaqun. Dan kita sudah juga melewati Idul Fitri. Kita diminta untuk walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Amat banyak nikmat Allah yang sudah dikaruniakan kepada kita. Maka dari itu, memikir apa yang diingatkan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainaka al-kautsar. Tentu banyak nikmat yang sudah diberikan kepadamu wahai Muhammad. Antaranya adalah al-kautsar. Dan tinggal tugasmu adalah bersyukur. Jadi sesudah bertakwa itu perlu diiringi dengan rasa syukur. Ujung ayat menyebutkan la'allakum tashkurun. Maka pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar menceritakan kepada umatnya, dan kami pun juga meneruskan pesan Allah itu pada saat ini, karena baginda sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, dengan menceritakan pesan Allah Subhanahu wa taala, watlu alaihim nab'a bani Adam. Pesannya adalah ceritakanlah naba, berita besar. Tentang apa berita besar itu? Berita tentang dua anak Adam. Idh qarraba qurbana. Ketika keduanya memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kurban, maka fatuqbila min ahadihima. Kurban ini diterima dari salah satunya. Walam yutaqabbal min al-akhar. Sementara kurban dari yang lainnya tidak diterima.
ternyata tidak diterimanya kurban dari salah seorangnya itu, ini dikarenakan yang bersangkutan tidak melakukan sebagaimana melakukan kurban orang-orang yang bertakwa. Sementara yang satunya diterima, kurban yang diterima ini adalah dari Habil. Disebutkan alasannya, qala innama yataqabbalu Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima kurban minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban ini bukanlah kegiatan yang dilakukan untuk kita memperoleh ketakwaan. Kurban ini dilakukan karena kita bertakwa. Dikarenakan kita bertakwa, maka kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini mestilah kita taati, karena ketaatan saja, karena ketauhidan saja kepada Allah, menyatakan Allah itu esa, itu tidak cukup jika tidak diiringi dengan ketaatan. Lihatlah iblis bertauhid, tetapi diperintah Allah tidak taat. Dia dapat menjadi seperti iblis yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan kemudian diturunkan ke atas dunia. Maka pelaksanaan kurban ini dia adalah amalan orang-orang yang muttaqin. Dan hanya orang-orang yang muttaqinlah yang melakukan kurban yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Bapak-bapak saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban ini di samping amalan mentauhidkan Allah dan ketaatan yang merupakan kegiatan vertikal, ia juga merupakan kegiatan horizontal. Kegiatan horizontal di dalamnya adalah kegiatan makan. Disebutkan fakulu minha, makanlah sebagiannya, wa at'imul ba'isal faqir, dan berilah makanan. Sekali lagi, berilah makanan kepada orang-orang yang sengsara lagi fakir. Maka ini terkait dengan makanan, dan kurban merupakan perbuatan ibadah. Maka untuk melakukan kurban ini sebagai amalan orang yang bertakwa, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah innama nut'imukum liwajhillah. Kita akan memberikan makanan kepada orang-orang yang al-ba'is, yang sengsara dan al-faqir. Maka kita melaksanakan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini ibadah, maka wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Kami tidak diperintahkan kecuali untuk tunduk dan patuh kepada Allah, dan ketundukan dan kepatuhan itu dilakukan dengan ikhlas. Jika kita dapat melakukan dengan ikhlas, maka kita pelakunya disebut dengan mukhlis. Dan kalau kita sudah lewat daripada proses mencapai keikhlasan itu, maka kita akan diberikan stempel dengan mukhlas. Jadi ada mukhlisin, ada mukhlasin. Yang kedua, amalan orang yang bertakwa dalam berkorban itu adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi,
Dia berupaya untuk memberikan makanan itu yang dia sangat cintai. Nah, justru itulah Nabi SAW berpesan, jika ingin berkorban, hewan korbannya itu dicari yang tidak cacat, matanya, telinganya, pincang kakinya, patah kakinya, serta tidak berdaging. Tetapi carilah yang dia selamat dari cacat, tidak buta, tidak rusak telinganya, tidak rusak tanduknya, tidak pincang, tidak patah kakinya, serta berdaging. Dan yang penting juga, karena belakangan ini ada penyakit mulut dan kuku, maka diupayakan hewan korban yang akan kita sembelih itu adalah yang terbebas dari penyakit. Al-maradu al-bayyinu maraduha. Dan kita upayakan hewan korban itu yang kita cintai. Karena kita nanti diminta orang yang berkorban ini juga memakan sebagian hewan itu. Tentu kita akan memilih hewan yang terbaik yang akan kita makan, dan kita memakannya sama dengan memakan daging yang kita sembelih itu bersama-sama orang-orang yang sengsara dan fakir. Yang ketiga, sasaran daripada hewan kurban daging-dagingnya yang kita sembelih itu adalah al-ba'is al-faqir, orang-orang yang sengsara lagi fakir. Yang kita perhatikan di sini adalah jangan sampai ketika kita mendistribusikan hewan itu ada kegiatan-kegiatan yang menyakitkan kalbu orang-orang yang fakir dan sengsara. Mungkin dia sudah 1 tahun tidak pernah makan daging. Alhamdulillah dia dapat daging dari pemberian kita. Tetapi kadang-kadang kita lupa, terlontar dari mulut ungkapan-ungkapan yang menyakitkan kalbu, dan itu dapat merusak pahala daripada kurban yang kita lakukan. La tutbi'u sadaqatikum bil manni wal adha. Dan terakhir, amalan kurban yang dilakukan oleh orang yang bertakwa itu tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan terima kasih dari orang-orang yang diberikan hewan kurban kepada mereka. La nuridu minkum jazaa. Kami tidak mengharapkan balasan wala syukur, dan tidak juga terima kasih. Orang-orang fakir dan miskin tidak perlu kita ajarkan bagaimana berterima kasih. Lihatlah seorang ibu yang mencari barang-barang rongsokan, mendorong gerobaknya, di dalamnya ada anaknya, diberikan uang sedikit kepadanya. Apa sikapnya? Titik air matanya di ujung matanya, dan kalbunya tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalbunya mendorong mulutnya untuk menyatakan, Allahumma a'ti, ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang sudah memberikan sesuatu kepada kami ini khalafan, ganti. Kita tidak mengharapkan terima kasih dari mereka, kita tidak mengharapkan balasan dari mereka. Yang kita harapkan hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajah Allah. Jika kita dapat melakukan kurban ini dengan ketakwaan, dengan sesuatu yang kita cintai, tidak menyakiti orang-orang yang akan menerimanya, dan kita juga tidak mengharapkan dari orang-orang yang kita berikan hewan kurban kepadanya, mudah-mudahan amalan kurban kita itu
memang betul-betul amalan korban orang-orang yang bertakwa. Semoga diterimanya korban Habil karena dia bertakwa, itu juga yang akan diterima dari korban kita, karena innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.